Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan rangkaian dari suatu topik besar, yaitu berawal dari satu. Kita sudah membicarakan ada 8 topik, dan kita saat ini akan memasuki topik yang ke-9, yaitu pasangan yang tidak konsisten secara moral dan spiritual. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, dari sekian banyak masalah yang sudah kita bahas 8 kali itu, kali ini kita akan bicara tentang pasangan yang tidak konsisten, baik secara moral maupun secara spiritual. Jadi ada Pak Boleh orang yang seperti itu, Pak? Ada Pak Gunawan. Jadi yang kita maksud adalah orang yang perkataan dan perbuatannya tidak sepadan. Dia mengucapkan perkataan yang baik dan rohani, tapi perbuatannya tidak seperti itu. Mungkin dia terlibat dalam pelayanan gerejawi, namun kehidupannya tidak berbeda dengan orang dunia. Atau dia bisa memberi nasihat, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, singkat kata, hidupnya tidak konsisten. Atau dalam istilah yang lebih umum, dia itu munafik. Atau ada orang yang mengatakan orang ini yang tidak punya integritas di dalam kehidupannya, Pak. Betul Pak Gunawan. Jadi kata integritas kan berarti keutuhan ya, kesamaan jadinya luar dan dalam. Nah, orang ini memang gak sama gitu Pak Gunawan. Nah, kalau kita menikah dengan orang yang seperti ini, gak bisa enggak pernikahan kita nantinya akan menuai konflik. Iya, tapi apa aja Pak, kalau orang yang konsisten secara spiritual, tetapi secara moral dia tidak konsisten gitu, kok bisa ya Pak ya? Oke, biasanya gini Pak Gunawan, orang yang misalkan ke gereja, ya itu kan bisa ya, karena ada hal-hal yang bisa kita ikuti secara perilaku gitu. Dan memang kan ya dilihat oleh orang, dan kalau kita melakukannya kita dapatkan juga ya tanggapan positif, dipuji orang ini rohani dan sebagainya. Jadi kita lebih termotivasi. Nah, di luar, atau kita itu tidak diawasi oleh orang, kita tidak bersama dengan orang-orang yang mengenal kita di gereja, nah biasanya tuh warna asli kita mulai keluar. Kalau kita tidak seperti itu, maka akhirnya ya tindakan kita juga nggak konsisten. Nah, selain dari di luar rumah, seringkali juga kita itu nggak konsisten di dalam rumah Pak Gunawan. Apa yang kita khotbahkan di luar itu padahalnya kita nggak lakukan di dalam rumah kita sendiri. Nah, ini yang nanti menjadi bibit masalah. Iya, jadi orang ini sebenarnya juga tidak betul-betul konsisten di bidang rohani, Bapak ya, hanya di permukaannya aja gitu. Betul, jadi biasanya orang ini ya hanya memperlihatkan perilaku rohani lah, perilaku yang dikaitkan dengan kerohanian. Tapi sebetulnya di dalamnya nggak seperti itu. Nah, jadi dalam dia berkeluarga, dalam menikah, akhirnya tuh yang mulai terlihat oleh anaknya, oleh pasangannya, dan itu ya udah tentu akan membuat pasangan atau anaknya ya marah, nggak bisa terima dan kecewa. Jadi apa dampaknya di dalam atau bagi kehidupan keluarga, Pak? Pertama, respek Pak Gunawan. Begitu kita melihat bahwa pasangan hanya dapat berkata tapi tidak berbuat, nah maka merosotlah respek kita kepadanya. Kita suka menerima wejangan rohaninya sebab kita tahu tidak selayaknya lah dia mengatakan hal-hal seperti itu. Pada akhirnya kita pun susah mendengar perkataannya yang berkenaan dengan hal-hal lain, sebab kita berkesimpulan bahwa ia hanya dapat berbicara tetapi tidak sanggup melakukannya. Nah, dampak merosotnya respek itu dalam Pak Gunawan. Begitu respek tumbang pula lah rem yang tadinya menahan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan suatu berselisih dengannya. Sekarang rem itu udah nggak ada, semua kata keluar dengan bebas karena kita tidak lagi respek kepadanya. Akhirnya hubungan dengannya lebih diwarnai oleh tuntutan agar ia membuktikan perkataannya terlebih dahulu sebelum mengucapkannya atau sebelum ia meminta kita melakukan sesuatu. Singkat kata,
di dalam hati kita berkata, lakukanlah dulu, jangan bisanya menuntut orang saja. Nah, jadi ini akhirnya menjadi warna relasi kita dengan pasangan. Apapun yang dikatakannya, kita akan tergoda untuk selalu berkata, tunjukkan dulu, jangan hanya bisanya ngomong aja. Yang Pak maksudkan dengan respect ini rasa hormat pasangan terhadap orang ini, gitu Pak ya? Betul, jadi kalau kita melihat bahwa pasangan kita kok nggak konsisten, bisanya ngomong tapi nggak melakukan, ngomongannya bagus-bagus di depan orang, apalagi hal-hal yang rohani, tapi padahalnya nggak begitu. Nah, respect kita hilang, Pak Gunawan. Iya. Ini bukan hanya menyangkut hal rohani, Pak Boleh. Kadang-kadang itu ada orang yang suka bicara tentang hal keuangan misalnya. Dia pandai sekali membuat teori-teori atau berbicara tentang, wah kita itu harus begini di tengah keluarga ini untuk memperbaiki kehidupan keuangan keluarga mereka. Tapi faktanya dia tidak berbuat apa-apa, gitu. Sehingga kondisinya juga tambah lama tambah buruk kehidupan itu, Pak Boleh. Ada Pak Gunawan, jadi ada orang-orang yang mengajarkan kepada anak-anaknya, kita harus begini sama uang, harus kerja keras, harus irit, harus apa, tapi dia sendiri nggak melakukannya. Nah, waktu anak atau pasangan kita melihat kita kok seperti itu, ya nggak bisa nggak respect mereka terhadap kita merosot. Iya, belum lagi ada yang ini yang betulan saya tahu itu orang yang suka bicara tentang pendidikan anak gitu. Dia memang sebelum menikah itu dia adalah seorang guru, jadi sampai sekarang kan dia sering bicara tentang pendidikan itu. Tapi di dalam keluarganya sendiri dia tidak mampu mendidik anak-anaknya. Kadang-kadang ya mungkin ada yang sengaja yang mau menutupi kekurangan dengan cara membicarakan hal-hal yang lebih baik, lebih muluk-muluk. Tapi mungkin juga ada kalanya ya kita ini nggak begitu menyadari dampaknya. Kita berpikir ya udahlah saya nggak melakukannya, tapi yang penting ya saya membicarakannya, mengajarkannya supaya anak-anak saya lebih menghargai nilai pendidikan atau apa. Tapi ya kita mesti menyadari bahwa kalau kita sendiri nggak melakukannya, maka perkataan kita itu tuh bukannya memancing hormat, justru memancing rasa tidak hormat kepada kita. Jadi itu memang yang terjadi gitu. Anak-anaknya itu lebih hormat kepada ibunya ketimbang pada ayahnya yang suka ngomong bicara tentang pendidikan sebagainya itu, Pak. Betul. Kalaupun dia mau bicara tentang pendidikan, sedangkan dia nggak seperti itu lagi, ya lebih baik dia jujur dengan berkata, ya saya ini mengaku saya nggak seperti yang saya katakan, saya masih banyak kekurangan. Tapi ya saya hanya mau membagikan hal-hal ini supaya mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang lebih baik daripada saya. Nah, kalau kita mengatakannya seperti itu, kemungkinan besar anak-anak kita lebih bisa menerima dan tetap bisa menghormati kita. Ya itu yang sulit sekali untuk mengatakan hal seperti itu. Dia seolah-olah benar sendiri dalam hal ini, tetapi istrinya dan anak-anaknya tidak melihat kenyataan di dalam kehidupannya gitu, Bapak. Betul, Pak Gunawan. Iya. Pengaruh yang lain selain respect apa, Bapak? Kepercayaan, Pak Gunawan. Begitu kita melihat bahwa perbuatan pasangan tidak seperti perkataannya, hilanglah kepercayaan kita kepadanya. Apapun yang diucapkannya, sekarang kita pertanyakan ketulusannya. Kita melakukannya sebab kita tidak lagi tahu apakah ia tengah berkata benar atau tidak. Dan apakah yang dimaksudkannya itu benar-benar terkandung di dalam perkataannya. Juga sewaktu kita melihat perbuatannya, kita langsung berpikir, apakah ia melakukannya secara tulus atau tidak. Misalkan dia menolong kita, menawarkan jasa, mengantar kita, atau apa, tiba-tiba dia baik seperti itu, kita nggak bisa nggak bertanya, tulus apa tidak, apakah ada udang di balik batu. Nah, selain dari itu, akhirnya menyebarlah ke wilayah yang lain dalam relasi kita, Pak Gunawan. Tidak bisa tidak, kita pun mulai mempertanyakan cintanya dan niat baiknya kepada kita. Sewaktu ia menyatakan cinta, kita pun bertanya-tanya, apakah memang benar demikian? Dan tatkala ia melakukan sesuatu yang baik, kita pun mempertanyakan, apakah ada maksud lain yang terkandung di dalam perbuatan baik itu. Singkat kata, hilanglah kepercayaan, melemahkan sendi pernikahan secara perlahan tetapi pasti. Akhirnya relasi pun mulai retak karena ya kita itu tuh udah nggak tahu lagi dah dia sungguh-sungguh apa tidak, tulus apa tidak, apakah ada maksud tersembunyi di belakang ini. Karena apa ya? Karena
nggak konsisten hidupnya dan perkataannya. Nah, kalau pasangan ini sudah tidak bisa dipercaya gitu Pak Boy, kan sulit sekali membina hubungan atau relasi nikah seperti itu Pak Boy. Sulit Pak Gunawan, sebab kita ini ya misalnya dia nggak ngomongin tentang pasangan, kita ngomongin tentang orang, teman, tetangga atau siapa gitu. Kalau misalnya kita tahu hidupnya nggak lagi konsisten, kita sadar bahwa dia hanya bisanya ngomong tapi perbuatannya nggak seperti itu, terus terang kita ini akan males berteman dengan dia, males, karena kita juga nggak mau dengerin dia ngomong, karena kita udah punya anggapan kamu hanya bisanya ngomong tapi kamu nggak melakukannya. Nah, kita tuh dengar pun udah nggak mau. Nggak bayangkan kalau orang itu pasangan hidup kita Pak Gunawan, dia tinggal serumah sama kita, kan pasti kan kita akan sering-sering mendengar dia ngomong. Tapi ada juga yang acuh tak acuh gitu, mengatakan wah ya sudah memang sifatnya seperti itu ya saya mau apa ya sudah, pokoknya omongannya nggak saya anggap. Betul. Nah, akhirnya kebanyakan langkah itu yang kita ambil. Udahlah, kita nggak usah anggap. Soalnya kalau kita terus perhatikan, terus cocokkan, kita jadi capek sendiri dan hati kita penuh dengan kedongkolan. Jadi akhirnya ya kita ambil jalan, udah dah sebodoh amat dah dia mau ngomong apa, saya nggak pusingin. Ya, jadi kita bisa mengerti betapa tidak mudahnya hidup dengan orang yang tidak konsisten, yang omongan dan perbuatannya itu nggak sama. Iya, atau Pak Boy terlalu sering bergurau gitu, jadi pasangannya ini juga bingung, ini sedang bergurau atau sedang serius gitu, itu pasangannya ini sulit membedakan itu. Bisa Pak Gunawan, jadi ada orang-orang juga memang nggak jelas ya. Dia ngomong untuk hanya bercanda atau dia ngomong untuk menyindir, dia hanya bergurau atau ada apa-apa di belakang gurauannya. Jadi ya ini adalah salah satu contoh ya orang-orang yang nggak jelas di dalam berkomunikasi. Ya, bahkan kalaupun orang itu membutuhkan sesuatu dari pasangannya, dia pun nggak bisa bicara dengan jelas gitu loh. Iya. Tujuannya muter. Dia minta supaya pasangannya bisa menebak dia. Nah, ini kan yang sulit loh. Iya. Apalagi kalau sudah didasari dengan ketidakpercayaan seperti yang tadi Pak Boy katakan, Pak Boy. Iya. Nah, kita kan mestinya bertanya-tanya gitu Pak Boy, apa sebenarnya yang menyebabkan ada orang yang seperti itu Pak Boy? Pada dasarnya dia adalah pribadi yang seperti itu. Dengan kata lain, sebelum menikah pun dia sudah seperti itu. Mungkin kita melihatnya tetapi tidak menganggap hal itu sebagai masalah yang serius, atau kita sungguh-sungguh memang tidak melihatnya. Begini Pak Gunawan, kemunafikan lahir dari adanya perbedaan antara diri apa adanya dan diri yang diharapkan. Saya jelaskan ya. Mungkin kita ini diharapkan menjadi pribadi yang rohani, tetapi sebenarnya kita tidak seperti itu. Nah, untuk menyenangkan hati orang, maka jadilah kita pribadi yang rohani. Di hadapan orang, kita mengucapkan perkataan yang rohani dan melakukan perbuatan yang dikaitkan dengan kerohanian. Padahal dalam hati, kita tidak seperti itu. Nah, begitu pola ini terbentuk, sukarlah kita keluar darinya. Kita takut penolakan orang, dan kita pun tidak mau mengecewakan orang. Akhirnya kita terpenjara oleh pola yang tercipta ini, dan kita pun mulai hidup di dalam kebohongan. Yang baik adalah seharusnya perbedaan antara diri apa adanya dan diri yang diharapkan itu perbedaannya tipis Pak Gunawan. Berarti apa yang orang lihat, apa yang orang harapkan pada kita, memang kita bisa lakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau diri kita seperti apa adanya, itu diri yang dilihat oleh orang, sehingga orang juga nggak mengharapkan lebih daripada yang mereka lihat. Misalnya orang udah melihat kita ini kalau ngomong ceplos, atau orang melihat kita ini bukan orang yang rohani, nggak pusingin tentang Tuhan, ya mau berbuat apa kita lakukan. Nah, waktu kita melakukan hal-hal yang seperti apapun, orang akan berkata, ya memang dia nggak pernah mengklaim diri sebagai orang yang rohani, dia memang nggak perhatikan nilai-nilai rohani, sehingga ya kita akan nggak mau menuntut dia lebih daripada apa adanya. Jadi penting sekali kita apa adanya dengan orang. Makin besar jarak antara siapa kita sebenarnya dan diri yang kita tonjolkan, padahal kita nggak begitu. Nah, akhirnya makin terbuka
lebar kemunafikan dalam hidup kita. Tapi jarang orang mau tampil dengan apa adanya gitu, karena tuntutan baik keluarga maupun orang-orang di sekitarnya itu lain gitu Pak, dengan apa yang dia mau tampilkan sebenarnya. Betul, terutama Pak Gunawan, kalau anak itu hidup di dalam keluarga Kristen yang terpandang, yang dianggap baik. Nah, ini orang bisa saja hamba Tuhan atau juga bukan, tapi orang-orang Kristen yang memang dianggap ya baik ya, sebagai contoh tauladan. Nah, anak-anak mereka itu tuh, anak-anak kita ini nggak bisa nggak memang ada di bawah tekanan bahwa dia pun diharapkan menjadi seperti papa atau mamanya. Nah, padahal ya dia belum tentu siap secara rohani, memang dia belum sematang itu dan dia belum mau dan belum siap untuk menjadi seperti papa mamanya. Tapi karena adanya tuntutan atau pengharapan itu, maka sejak kecil akhirnya terbentanglah sebuah jarak antara diri dia apa adanya dan diri yang diharapkan. Jadi untuk satu kurun dia menjadi diri yang diharapkan. Tapi biasanya sampai satu titik dia akan berontak dan dia akan berkata, saya bukan seperti itu. Ya, jadi orang yang tidak konsisten baik secara moral maupun rohani ini belum tentu karena kesalahannya sendiri gitu Pak Boleh. Oh, bisa jadi dia terbentuk oleh lingkungannya. Betul Pak Gunawan. Memang pengaruhnya besar sekali. Apalagi kalau orang tua itu tuh kurang peka ya. Akhirnya terlalu menekankan pentingnya penampakan atau penampilan. Jangan bikin malu papa, jangan bikin malu mama. Harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Padahal anak kita nggak siap dan nggak mau seperti itu. Nah, biasanya kalau itu yang terjadi, akhirnya si anak mengembangkan kemunafikan. Artinya perbuatan dan perkataannya tidak lagi sinkron. Ya, jadi pola yang tercipta itu sebenarnya adalah pola yang diciptakan sendiri oleh dia gitu Pak Boleh. Betul. Nah, jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang seperti ini, apa yang mesti kita perbuat? Pada dasarnya kita mesti memberi peneguhan atas kejujurannya. Nah, kita melakukannya dengan cara tidak menghiraukan perkataannya yang tidak konsisten atau tidak mencerminkan dirinya, dan memberi penghargaan terhadap perkataan dan perbuatannya yang tulus serta mencerminkan siapa dirinya. Jadi poinnya adalah kita mesti memang membuka mata dengan jeli Pak Gunawan. Kalau kita lihat ada hal-hal yang nggak konsisten yang dia katakan, kok nggak sama dengan perbuatannya. Nah, saran saya adalah jangan hiraukan, jangan perbesar, jangan terlalu solatif, biarkan. Tapi waktu dia mengatakan sesuatu yang sesuai dengan perbuatannya, nah itu langsung kita tangkap, itu langsung kita puji. Kita katakan, saya hargai kamu kok jujur, tadi ngomong apa adanya, bahwa kamu nggak seperti itu. Saya kok senang dengar kamu kok tadi ngomong seperti ini. Nah, jadi kita pelan-pelan mau agar dia itu tuh diberikan tanggapan bahwa jujur itu baik, bahwa tidak jujur itu tidak baik. Nah, jadi sekali lagi, kalau memang kita tahu yang dia katakan kok nggak konsisten, jangan memarahi atau mengkonfrontasinya, apalagi di depan orang atau di depan anak-anak kita. Ya, jadi jangan. Sebaliknya, bila apa yang dikatakannya sesuai dengan siapa dirinya, kita sampaikan penghargaan kita kepadanya. Nah, perlahan-lahan dia masih terdorong untuk menyelaraskan perkataan dan perbuatannya. Sebab dia tahu dia aman, kita tidak menyerang atau menolaknya. Ya, tapi itu akan sangat jarang gitu Pak Boleh. Momen bahwa dia berkata dengan jujur itu jarang. Apalagi dari pihak pasangan itu kan sudah ada ketidakpercayaan, tidak respect kepadanya. Jadi katakan ada kejujuran sedikit, itu tidak menonjol sekali gitu untuk dipuji di hadapannya atau apa. Nanti dia mengira pujian kita pun hanya basa-basi aja, ya kan susah. Susah, betul. Dan juga kita ini manusia ya, karena udah terlalu sering kita melihat dia kok nggak konsisten, dia kok munafik. Nah, kalaupun dia melakukan hal yang konsisten, nah kalaupun kita mau memujinya, biasanya yang keluar adalah nada sinis. Kalau kita mau berkata, ya memang seharusnya lah kamu ini begini, konsisten
sebab kamu itu biasanya nggak konsisten. Jadi bukannya kita puji, malah kita marahi dia gitu. Jadi saya ngerti memang nggak gampang ya, sangat nggak gampang. Tapi ya kita cobalah lihat hal-hal kecil yang dia lakukan. Mungkin luput yang nggak melihatnya dulu. Kita perhatikan, nah coba kita puji. Kita coba mau dia itu tahu bahwa kita melihat dia dan kita menghargai hal baik yang dilakukannya. Terus sebaliknya kalau dia tidak mengatakan sesuatu yang jujur gitu, artinya dia berpura-pura lagi. Padahal kita tahu ini berpura-pura dan anak-anak pun ngerti gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mengoreksinya tapi secara halus, Pak Gunawan. Misalkan dia berkata kepada anak-anak bahwa mereka mesti membaca firman Tuhan setiap hari dan bahwa itulah yang selama ini dilakukannya. Nah, kita tahu bahwa itu tidak benar. Dia tidak membaca firman Tuhan setiap hari, bahkan ia hampir tidak pernah membaca firman Tuhan. Nah, kita dapat berkata kepada anak bahwa apa yang dimaksud oleh ayah adalah bahwa ia berusaha membaca firman Tuhan setiap hari, sebab ia tahu betapa pentingnya membaca firman Tuhan. Tetapi ayah ya tidak selalu berhasil melakukannya. Nah, koreksi seperti ini tidak menjatuhkan martabatnya di depan anak. Tetapi koreksi seperti ini menyadarkannya bahwa dia tidak bebas berkata-kata semaunya. Dia tahu bahwa ia mesti berkata benar dan konsisten, setidaknya di hadapan kita. Nah, suatu ia mengalami penerimaan penuh dari kita, walau ia tidak seperti yang diucapkannya, ia mulai merasa aman. Dia akan lebih berani menjadi dirinya dan tidak lagi bersembunyi di balik perkataan atau perbuatannya yang tidak real. Ya, tapi masalahnya itu orang-orang seperti ini yang tidak konsisten nih secara moral dan spiritual ini kadang-kadang sangat peka gitu Pak Boy. Kalau kita mengatakan hal seperti itu dia bisa marah gitu. Apalagi dikatakan itu di hadapan anak-anak, kepada anak-anak itu, dia akan marah gitu. Dia merasa topengnya terbuka, gitu. Dibuka. Ya, ini memang ayahmu ini menyadari bahwa membaca firman Tuhan itu baik, tetapi dia belum melakukannya. Nah ini kan habis memuji seseorang lalu menjatuhkan seseorang, itu bisa marah dia Pak Boy. Bisa Pak Gunawan. Nah memang kita ini serba sulit ya, karena di satu pihak kita juga mau dia itu memberhentikan tingkah lakunya itu. Kita nggak mau nanti ya anak-anak itu yang lihat. Coba kalau anak-anak lihat dan tahu bahwa misalkan dalam hal ini ayahnya itu nggak konsisten, itu munafik, itu akan merusak hubungan anak-anak dengan dia dan dia akan dirugikan. Jadi sejak awal kita memang mau ya memberitahu kepada suami kita secara nggak langsung bahwa kita mengawasinya. Kita itu tuh akan mengoreksinya kalau dia mulai berkata-kata yang nggak benar gitu. Tapi ya kita berusaha sekeras mungkin melakukannya dengan cara halus. Nah dia perlu tahu itu supaya dia mengurangi kata-kata atau perbuatannya yang tidak konsisten itu di hadapan anak-anak. Misalkan dia lakukan itu di luar rumah dan anak-anak nggak melihatnya, itu mendingan. Nah yang kita mau cegah adalah kalau dia itu terus-menerus melakukannya seperti itu di rumah, itu akan nanti merugikan dia sendiri. Jadi ya kita sedikit banyak mau melindunginya, tapi betul kata Pak Gunawan, biasanya dia nggak suka dengar kita ngomong kayak begitu, dia mungkin marah sama kita. Tapi biar. Bagaimana kalau diadakan semacam perjanjian gitu ya antara suami istri ini, yang istri dengan jujur mengatakan kalau saya melihat kamu tidak konsisten, saya akan tegur kamu gitu secara empat mata, tidak di depan anak-anak. Itu bagaimana Bapak? Bisa, itu juga bisa ya. Jadi kita beritahu dia. Nah kalau memang ada hasilnya silakan, nggak apa-apa gitu. Nah memang seringkali yang terjadi adalah kalau kita hanya mengoreksinya hanya di depan dia, nggak di hadapan anak misalnya, nggak langsung, kecenderungan dia memang mengulang lagi Pak Gunawan. Karena nanti kalaupun kita koreksi dia berdua ya empat mata, dia biasanya akan melawan. Dia nggak terima. Dia akan berkata, kamu kok menuduh saya begitu, kamu kok menghakimi saya, kamu nggak tahu aja saya juga membaca Alkitab, kamu nggak ngeliat aja. Jadi akhirnya panjang lebar. Nah
ya kalau mau coba silakan, tapi kalau memang nggak ada hasilnya, yang mungkin ada baiknya kita langsung koreksi dia secara halus di hadapan anak-anak. Ya khawatirnya itu hanya mempermalukan dia di hadapan anak-anak itu. Kita menjaga perasaannya dia gitu Pak. Betul, betul. Kalau masih bisa ya nggak usah di hadapan anak-anak, silakan. Ya, atau di depan orang tuanya gitu misalnya, itu kan malu dia itu. Iya. Biasanya saya kira dalam semua rumah tangga kita itu tuh ya nggak menegurnya langsung di hadapan orang lain. Biasanya kita itu ngomong sama dia. Nah biasanya kita baru hanya akan mengoreksinya di depan orang kalau udah terlalu sering kita memberitahu dia dan dia nggak menggubris. Iya. Dan itu pun harus dengan kata-kata yang bijaksana sekali, Pak, boleh? Iya. Iya. Bapak sehubungan dengan itu, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Amsal pasal 12 ayat 22 mengingatkan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Nah, banyak dosa keluar dari hidup yang tidak konsisten, Pak Gunawan. Kebohongan bukan saja melahirkan kebohongan, tetapi juga kejahatan. Jadi kebohongan itu tuh jarang hanya melahirkan yang sama, kebohongan jarang. Pada akhirnya kebohongan itu berkembang menjadi hal-hal yang lebih serius. Itu sebab Tuhan tidak ingin kita hidup munafik. Dia tidak ingin kita mengembangbiakan dosa. Itu alasannya. Iya, kejahatan seperti apa yang biasanya muncul itu, Bapak? Biasanya nantinya itu penipuan, Pak Gunawan. Atau dia mulai melakukan hal-hal yang berdosa, tapi dia tutupi supaya orang nggak tahu. Nah itu yang kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan Pak Gunawan. Jadi misalnya mulai dengan nggak konsisten, mulai berjudi misalnya. Ya, atau mulai nggak setia, dia mulai ada perempuan lain atau laki-laki lain. Atau di dalam pekerjaannya dia mulai nggak jujur, dia menyalahgunakan kepercayaan. Jadi ya kebohongan biasanya itu berkembang biak menjadi masalah yang lebih serius. Iya, terima kasih Bapak untuk perbincangan yang sangat bermanfaat ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pasangan yang tidak konsisten secara moral dan spiritual. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.